segala macam sebenarnya ada di mobil JKN, tapi karena sudah terlanjur ke kantor dan belum install, biasa banyak orang-orang cek iuran, lihat virtual account, perubahan data seperti perubahan kelas rawat dan juga perubahan paskes, serta mau lihat-lihat info JKN, semua bisa lihat. Nggak bawa KTP, hafal nik juga silahkan. Jadi Halo Sobat JKN, saya Hasdong. Welcome back to TPS Tangerang Podcast Series. Oke, episode kali ini kita kedatangan tamu nih dari BPJS Kesehatan. Kebetulan dia mengurusi bagian pelayanan peserta. Kita tahu nih BPJS Kesehatan banyak banget inovasi yang hadir di sini, di mana tujuan utama adalah meningkatkan pelayanan kepada peserta. Episode kali ini kita akan membahas terkait masalah aman, bukan aman sembarang aman, tapi aman JKN. Tanpa panjang lebar, kita kedatangan tamu langsung nih dari Pak Firman, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan, akan membahas terkait aman JKN. Oke, Pak Firman, selamat datang di TPS. Gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Halo sobat JKN. Asik, sapa dulu ya, teman-teman semuanya. Sapa dulu, Oke, gimana Pak Firman, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sibuk apa sekarang Pak Firman? Biasa kita mau ngurusin loket. Isi loket? Pelayanan peserta biar Oh. lebih memuaskan dan melayani pelanggan melampaui harapan. Oke, saya pikir loket peron itu. Kereta. Bukan ya? Oke. Oke. Pak Firman, ngomong-ngomong nih, kita tahu bahasa ada aman JKN. Ya. Apa sih itu aman JKN, Pak Firman? Jadi aman JKN itu adalah suatu inovasi yang dibuat sama BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta. Jadi sobat JKN perlu tahu, jadi BPJS Kesehatan membuat sebuah inovasi administrasi pelayanan biar tidak repot-repot lagi ke loket. Oke. Jadi kita terbitkan aman JKN. Aman JKN ini anjungan mandiri JKN yang sekarang masih ada penempatan yang hanya di kantor cabang masih. Gitu Pak. Menarik ya peserta. Aman JKN, anjungan mandiri. Kayak ATM nggak sih Pak bentuknya Pak? Atau gimana bentuknya itu Pak? Secara Sebenarnya fisiknya kalau itu. dibilang secara fisik ini lebih mirip sama ATM, lebih mirip sama ATM. Penggunaannya ya seperti itu Pak. Aman JKN kan anjungan mandiri namanya. Anjungan kan, mandiri. Bentuknya kayak apa tuh Pak? Bentuknya sama Fisiknya itu. apa namanya itu modelnya itu? Kotak, persegi? Kotak. Oh, kotak-kotak bukan? Kotak Bukan, oke. Apa kotak-kotak ikan? Bukan juga? juga. Nah, di situ ada apa aja Pak aplikasinya Pak? Kalau kita tahu kan sebelum ini kita paling familiar tuh sama Mobile JKN tuh, ya peserta ya Pak. Jadi kalau Mobile JKN kita bisa ngakses buat ngerubah peserta, ngerubah vaskes. Nah, kalau di Aman JKN ini, si peserta ini bisa ngapain sih? Oh ya. Jadi di Aman JKN ini menu yang ada di situ seperti melihat status kepesertaan, cek iuran, lihat virtual account, perubahan data seperti perubahan kelas rawat dan juga perubahan paskes, serta mau lihat-lihat info JKN, semua bisa lihat lewat situ untuk untuk mempermudah peserta daripada harus ke loket nunggu ngantri lama. Jangan langsung bisa selesaikan di Aman JKN. Aman JKN, oke. Kalau di kantor cabang Tangerang yang menggunakan Aman JKN ini sudah banyak atau belum Pak? Atau memang masih peserta lebih enak nih datang ke kantor cabang kita aja? Oke, untuk data terakhir yang kita terima, jadi sobat JKN perlu tahu untuk kunjungan kita dari sekitar 6 bulan ke belakang ya, dari Januari itu sekitar 5 ribuan peserta. Sekitar kunjungan kantor cabang itu sekitar 5 ribuan itu pengguna Aman JKN itu ada sekitar 40% dari kunjungan itu yang sudah menggunakan fasilitas Aman JKN. Tapi kalau sebenarnya antara Mobile JKN dengan Aman JKN itu sebenarnya aplikasi yang berbeda atau memang saling melengkapi sih Pak Firman? Dalam artian tujuan utama peserta kan pengen cepet nih, nggak perlu lah kita ngantri ke kantor buat misalnya cuma ngerubah vaskes doang atau mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Apakah ada perbedaan signifikan sih Pak antara Aman JKN dengan Mobile JKN itu sendiri itu? Kalau untuk perbedaan signifikan sebenarnya nggak ada. Jadi banyak peserta ini untuk mobil JKN ya, yang belum paham mobil JKN, jadi mereka ke kantor masih bingung menggunakan mobil JKN untuk menu-menunya berubah vaskes segala macam. Sebenarnya ada di mobil JKN, tapi karena sudah terlanjur ke kantor dan belum install, biasa banyak orang-orang yang gaptek gagal teknologi Pak ya. Jadi begitu sampai kantor
tetap kita apa namanya, kita Edukasi. kasih edukasi untuk Edukasi penggunaan lagi. mobil JKN, sambil oke. kita mengarahkan juga daripada harus ke loket, silahkan menggunakan aman JKN. Tapi kalau kita pakai aman JKN, itu peserta yang hadir datang kantor, misalnya dia pengen daftarin ibunya, bapaknya, ataupun dia ngerubah vaskes, itu si peserta ini dia perlu membawa berkas atau tidak Pak? Atau berkas apa saja yang mesti peserta bawa nih? Biar kita informasikan kepada peserta di rumah nih, peserta Kalau JKN. aman JKN tentu tidak harus membawa berkas, mereka cukup bawa KTP asli dan nggak harus fotokopi. Kalau nggak bawa KTP, hafal NIK juga silahkan. Jadi di aman JKN itu cukup memasukkan NIK, mereka langsung bisa cek status perusahaan, bisa rubah peserta. Oke, menariknya ini teman-teman JKN atau peserta JKN. Yang jadi pertanyaan berikut adalah ketika peserta ini ingin mengadu, apakah bisa lewat aman JKN Pak? Mengadu ke misalnya dia ada pengaduan terkait misalnya ternyata dia itu nggak aktif ataupun ada tunggakan atau apapun itu bisa nggak di aman JKN Pak? Oke, untuk aman JKN ini sementara inovasinya hanya sebatas administrasi. Ya seperti saya bilang awal tadi, untuk cek status perusahaan, cek tagihan iuran, mungkin cetak PA atau mungkin berubah vaskes. Untuk pengaduan, penambahan anggota keluarga segala macam tetap harus melalui loket. Oke, siap. Berarti makin menarik ya. Seharusnya dengan ada aman JKN, tapi usul nih Pak Firman, aman JKN kan ditaruh di kantor ya? Iya. Kalau taruh di kantor kan sama aja mungkin peserta lebih milih mendingan saya ketemu FL yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya sih di kantor cabang Tangerang nih. Iya. Usul aja mungkin kalau aman JKN ditaruh di tempat yang ramai kayak stasiun, kayak bank-bank kan enak tuh kalau namanya juga anjungan mandiri, kita bisa kayak sinkronkan dengan kayak ATM lah. Jadi ATM itu kan bisa taruh di banknya sendiri ataupun ditaruh di tempat-tempat yang memang masyarakat umum bisa mengakses banyak. Sehingga di masyarakat kita banyak banget yang bisa mengakses tadi, bisa mengurangi dari kunjungan ke kantor. Gitu ya Pak Firman bisa ya? Iya. Mungkin sekedar informasi juga, sementara ini aman JKN masih ditempatkan di kantor cabang. Kita mau lihat dulu nih pemanfaatannya seperti apa, banyak nggak penggunanya seperti apa. Kalau misalnya ini orang lebih tertarik dengan aman JKN, mungkin ada kemungkinan kedepannya kita akan tempatkan di beberapa di pelayanan publik. Oke. Jadi tidak hanya di kantor cabang, Cabang ya, betul nggak ya. harus ke kantor cabang, bisa cek di mananya seperti Oke. ATM ini kembali. Oke, semoga segera ini ya terrealisasi. Iya. Dan mungkin satu lagi untuk aman JKN ini, kan orang mikirnya wah dengan aman JKN masukin NIK bisa rubah segala macam. Iya. Sebenarnya enggak, kita juga punya inovasi di aman JKN itu Frista, Apa tuh? face recognition. Frista kayak ini tuh peserta ya, kayak wangi-wangi. Bukan ya? Jadi Wangi di Frista sabun. itu begitu peserta masukin NIK, nanti mereka harus mencocokkan wajah dulu. Jadi Oke. tidak bisa sembarangan orang yang bisa merubah, jadi harus peserta tersebut gitu. Oh, peserta tersebut. Jadi nggak mungkin ya misalnya kayak saya nyuruh siapa ya teman SD saya yang sudah lama nggak ketemu, Ya, saya enggak. suruh dia ke kantor. Nggak bisa. Bro, tolong dong daftarin gue nih ke Oh, sini. nggak Nggak bisa. bisa ya? Nggak bisa. Berarti aman ya? Oh, bener-bener aman, namanya nggak aman. Yoi. Aman JKN buat Iya, peserta, aman buat daftar, aman buat kita, aman buat lainnya ya. Iya, Cakep. Oke, mantap Pak Firman. Kira-kira dari BPJ Kesehatan nih, kira-kira dari sisi Pak Firman atau bagian Pak Firman nih, kita tahu inovasi ini kan selalu berkembang, berkelanjutan. Selain aman ini, kalau harapan Pak Firman sendiri dengan adanya aman ini seperti apa sih? Saya harap sih dengan adanya aman ini mungkin kedepannya akan kita tempatkan di publik biar salah satu harapannya mengurangi kunjungan peserta ke kantor cabang, mempermudah peserta bisa mengakses aman JKN nantinya mungkin ya bisa di mana saja, seperti kita menggunakan RMO nggak perlu ke kantor cabang dan beberapa transaksi administrasi cukup selesai di aman JKN seperti yang awal tadi saya bilang, jadi mereka nggak perlu ke cabang seperti dengan slogan kita mudah cepat setara. Jadi bisa dengan mudah mengakses aman JKN, bisa cepat di mana saja dan tidak membedakan Kasta-kasta ya, yoi. Costa Rica. Itu Costa Rica ya? Costa Rica. Gitu dong. Costa Rica. Disambut dong, umpan. Gitu. Iya. Oke. Inovasi yang cukup menarik saya pikir, tetapi kita mesti mengawal juga dalam artian penggunaan aman ini sesuai peruntukannya dan bisa memudahkan peserta gitu Pak Firman. Mengakses untuk masalah fasilitas kita, BPJS Kesehatan sendiri gitu Pak Firman ya. Mungkin terakhir Pak Firman ada saran buat sobat-sobat JKN atau teman-teman peserta JKN kita nih untuk di rumah
di rumah tetangga ataupun di mana gitu? Di rumah orang lain gitu. Iya, benar. Mungkin terakhir apa Pak Firman? Sobat JKN mungkin harapan kami dengan adanya Aman JKN ini, kita harapkan sesuai dengan slogan kita yang tadi saya bilang, mudah cepat setara. Jadi Sobat JKN bisa mengakses Aman JKN, mempermudah dan tidak perlu menunggu lama, tidak perlu harus ngantri di loket. Dengan Aman JKN semua lebih dipermudah. Oke, siap. Kita harapkan seperti itu Pak Firman ya. Oke. Mungkin terima kasih Pak Firman sudah hadir di podcast series ini. Oke, itu aja. Itu aja. Mau panjang lagi nanti kita atur jadwal lagi sama manajemen ya. Siap. Sama manajer Pak Firman Kita bahas mungkin. inovasi BPJ selanjutnya. Betul. Karena kita yakin BPJ Kesehatan memang hadir untuk masyarakat, di mana yang dulu masyarakatnya agak sulit mengakses kesehatan, pelayanan kesehatan lebih tepatnya. Sekarang dibuka lah pintu itu. Iya. Di mana dulu peserta ataupun masyarakat takut untuk berobat, sekarang mereka akan lebih leluasa, akan lebih bisa berani mengakses. Gitu Pak Firman mungkin. Oke, Sobat JKN mungkin terima kasih bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Firman. Next berikutnya akan ada materi yang lebih padat, lebih menarik, dan lebih ger untuk ditampilkan di podcast ini. Mungkin saya Hastung pamit dari TPS episode kali ini. Salam buat semuanya, salam sehat semuanya. Tunggu episode berikutnya di Tangerang Podcast Series. Salam.